Terima kasih. Anda masih setia bersama kami di 96,3 RPK FM Jakarta. Siaran kami juga bisa didengarkan melalui audio streaming di www.radiopitakasih.com. Ingat juga untuk berlangganan atau subscribe kanal YouTube kami dengan kata kunci RPK FM. Kini kita ikuti acara selanjutnya. Sahabat RPK, selanjutnya kita ikuti program YJK Talk, persembahan Yayasan Jangkar Kehidupan. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Selamat mengikuti. Jangkar Kehidupan, your partner in his mission. Shalom, selamat malam Sobat RPK yang dikasih Tuhan. Senang sekali kembali kami bisa hadir ke ruang dengar Anda di YJK Talk, persembahan dari Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Our Ministry Indonesia. Dan saya Chris bersama sahabat RPK malam hari ini sampai jam 8 malam nanti. Dan sharing kita bersama hari ini adalah beriman di tengah krisis, ya. Dan perikop kita hari ini diambil dari Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 33. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 33. Dan seperti biasa malam hari ini sudah hadir di studio narasumber dan juga rekan-rekan dari YJK, Yayasan Jangkar Kehidupan. Saya ingin sambut dulu ada Reverend Eri Rumengan MA, Pendeta Lutheran. Selamat malam Pastor Eri. Selamat malam Pak Kris. Selamat malam para pemirsa RPK dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi pada sore hari ini. Oke, apa kabar Pastor? Luar biasa. Luar biasa. Ya? Baik. Dan juga ada Ibu Bella Ayu Pertiwi. Beliau adalah National Director dari YJK. Selamat malam Bu Bella. Selamat malam Pak Kris. Selamat malam pemirsa sekalian. Apa kabar? Ya, pasti luar biasa ya Bu ya. Iya, luar biasa. Dan karena juga luar biasa ya. Iya Pak, ini kita hari ini luar biasa karena kita baru membuat buklet yang topiknya kita bicarakan pada hari ini. Dan apabila pemirsa berkenan, kita bisa memberikannya secara cuma-cuma atau gratis kepada pemirsa. Nanti bisa menghubungi nomor telepon yang akan disebutkan oleh Pak Kris. Ya, baik. Dan malam hari ini juga ada rekan saya Pak Antoni Simanjuntak yang akan bersama kita nanti, Pak Tony ya. Oke, terima kasih Pak Tony. Dan beliau adalah Audience Relation dari YJK. Baik, sebelum kita mulai perbincangan kita malam hari ini, kami ajak saudara untuk bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami sudah ada di RPK FM. Kiranya apa yang akan kami perbincangkan, kami akan sharingkan bersama pendengar kami malam hari ini, dan kiranya juga memberkati kita semua yang sedang mendengarkan atau stay tune di RPK FM. Kau damping kami dari awal hingga akhir acara ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Ya, sahabat rupiah yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ajak Anda untuk membuka Alkitab dari Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 33 ya. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 33. Inilah firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah firman Tuhan. Baik, sahabat yang dikasih Tuhan, kita masih bersama dalam beriman di tengah krisis, dan kita sudah bacakan perikop kita hari ini. Kita akan dengarkan bersama paparan singkat atau sedikit renungan yang akan dibawakan oleh Pastor Eri. Silakan Pastor. Baik, terima kasih Pak Kris. Kalau kita memang membaca teks tadi yang barusan dibaca ini memang betul-betul sangat berkaitan dengan pernikahan ya. Dan bagaimana gambaran suami dan istri itu digambarkan begitu sangat penting ya di sini. Nah, ini merupakan satu ayat yang penting yang selalu dibicarakan di Perjanjian Baru, dan ini biasanya pendeta akan mengambil ayat ini dalam pemberkatan nikah, konseling pernikahan ya. Ya gitu. Jadi ini merupakan jadi semacam kelihatannya sebagai semacam pedoman gitu ya. Tetapi yang mau saya katakan di sini ini bukan sekedar hanya pedoman atau satu legalistik ya. Demikianlah gitu ya. Suami itu di mana istri harus tunduk, dan suami itu harus gambaran yang memberikan perlindungan terhadap sang istri. Nah, kalau kita lihat ini kan ada semacam hierarki ya, di mana kita bisa melihat seolah-olah wanita itu lebih lemah dan harus tunduk kepada sang suami. Nah, gambaran ini nanti akan kita jelaskan lebih lanjut supaya menjadi perbincangan yang menarik. Apakah demikian ya yang digambarkan dari ayat ini? Apa yang sebenarnya Rasul Paulus maksudkan dengan gambaran hierarki ini? Adakah itu memberikan suatu hal yang lebih ya kepada kaum pria atau suami ya ini ya terhadap kaum wanita? Apakah ada semacam perbedaan di sini? Nah, kita akan menggali jauh lebih dalam lagi ya, khususnya kalau saya harap para pemirsa bisa bergabung dalam diskusi kita pada hari ini, dan mungkin bisa sharing atau memberikan kesaksian ya tentang apa yang dia alami atau kasus yang mungkin bisa kita sama-sama diskusikan ya. Benar. Mungkin itu dulu ya, tapi yang jelas gambaran suami yang mengasihi istri dan istri tunduk pada suami. Dan kenapa harus pertama-tama istri duluan ya? Hai istri-istri, kenapa nggak mulai suami duluan? Hai istri-istri, tunduklah kepada suami seperti pada Tuhan ya. Nah, ini tentunya Paulus menulis itu dengan bukan suatu
Suatu kebetulan atau kebetulan ya, tapi jelas ini ada maksud ada dan maksud, ya. tujuannya. Nah, menarik lebih dalam daripada itu juga, gambaran ini ya, suami istri ini juga memang betul-betul sangat-sangat berkaitan sesuai dengan firman tadi, Ya. gambaran Kristus dengan jemaatnya. Nah, bagaimana itu teraplikasi ya, dan bagaimana kita memahaminya, nanti kita dengar ya melalui diskusi-diskusi setelah ini. Ya, oke, terima kasih Pastor. Dan sahabat yang dikasih Tuhan, itu tadi sedikit uraian sudah disampaikan oleh Pastor Eri. Dan memang perikop kita hari ini menggambarkan bagaimana relasi suami istri menjadi cerminan hubungan Kristus dan jemaat ya. Tadi disebutkan juga di dalam perikopnya. Di tengah goncangan rumah tangga, krisis pribadi atau pelayanan, kita diundang untuk tetap memegang imannya aktif, tunduk dan saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya. Dan krisis itu bukan hanya ekonomi atau kesehatan, tetapi juga hubungan ya, hubungan antara dua manusia seperti istri dan suami. Di masa sulit kasih kita diuji, apakah kita tetap mengasihi, tetap tunduk, tetap menghargai pasangan atau orang terdekat. Dan beriman di tengah krisis juga berarti kembali ke dasar, yaitu kasih Kristus. Nah, pertanyaannya, menurut saudara, apakah kasih tetap bisa bertahan saat iman mulai goyah? Dan apa jadinya jika pasangan kita tidak mencerminkan kasih Kristus? Apakah saudara tetap tunduk atau menyerah? Bisakah saudara tetap percaya pada janji Tuhan saat pasangan saudara justru menjadi sumber luka saudara? Ya, kalau pasangan sudah berhenti mengasihi seperti Kristus, apakah iman saudara juga ikut runtuh? Nah, silakan saja share pengalaman dan juga pendapatnya, atau kalau ada pokok-pokok doa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan topik kita hari ini, silakan saja ya. Teleponnya ya seperti biasa di 021803 kali 43 kali, 021803 kali 43 kali, atau di WA di 081518004444. Dan buat teman-teman yang ada di sosial media, di ruang YJK Bookstore di TikTok, apa kabar semuanya? Terima kasih sudah mampir dan silakan bisa berikan komentar ya. Dan juga teman-teman yang ada di YouTube RPK FM, silakan. Kita tetap bersama di YJK Talk dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Sahabat RPK, dalam rangka fundraising, Yayasan Pendidikan Tunanetra Ganda Rawinala bekerja sama dengan IKAT 1 Institut Teknologi Bandung dan Lions Club Distrik 307 mempersembahkan pergelaran musikal Cahaya Hati karya kreatif Poppy Hayono Isman dan Maya Jamhari Silat, produksi Budi Widyastuti, menampilkan rangkaian lagu indah, lirik yang bermakna, gaya dan kostum yang ceria dan menawan, narasi yang bermanfaat, diperankan oleh para penyandang tunanetra ganda, para relawan, para pemerhati, antara lain Profesor Aru Sudoyo, Hayono Isman, Dr. Prasetya Vera Muhammad Ali, serta para musisi Dr. Sonar Panigoro, Damelia Huta Barat, Habibi, Michael Kwok, Louis Betran, dan lain-lain. Acara ini diselenggarakan pada hari Selasa 22 Juli 2025 pukul 18 di Ballroom Jakarta Theater. Mari dukung keberlangsungan Yayasan Pendidikan Tunanetra Ganda Rawinala dengan mendapatkan undangan maupun donasi pada acara fundraising ini. Untuk informasi hubungi Ibu Martini 0856 9220 8813 atau RPK FM 0815 1800444. Bersama kita nyalakan cahaya di hati mereka.
Ya, 96,3 RPK FM Jakarta. Satu persembahan pujian yang sudah dihadirkan oleh Mia Tarigan, Anugerah Terindah. Dan sahabat yang kasih Tuhan, malam hari ini silakan Anda bisa bergabung bersama kami. Kita masih bicara seputar beriman di tengah krisis, ya. Perikop kita hari ini adalah dari Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 33. Kita diingatkan lagi nih buat Anda suami istri, ya, atau ya suami istri lah, ya, bab ayah dan ibu yang mungkin kembali diingatkan lagi mengenai janji-janji perkawinan dulu, ya. Perikop ini sering diingatkan oleh hamba Tuhan, ya, pada saat memberkati saudara semua pastinya. Ya, bukan hanya buat pasangan yang sedang lagi diberkati, tetapi yang mendengarkan juga mengingat janji pernikahan mereka itu, ya. Untuk saling lebih menguatkan atau menyadarkan, atau karena kita tahu ya, nggak semua pasangan itu adalah sempurna, pasti ada aja kelemahan-kelemahan, ya, yang mungkin saja ada terjadi gitu. Ya, dan kita harapkan juga Anda pasti menjadikan pasangan Anda sebagai anugerah terindah dalam hidup Anda. Wah, kayak lagu nih. Ya, Pastor, kalau kita sambil menunggu, ya, buat teman-teman atau sahabat PK, Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 021803 kali 021803 kali, atau juga SMS atau WA di 081518004444 081518004444. Oke, Pastor, kalau tadi ya sedikit disinggung, sebenarnya bagaimana sih perikop ini memang mengingatkan kita, ya, antara relasi suami istri dengan relasi Kristus dan jemaat dari perikop ini, ya. Iya, betul. Baik, anggap saja ya, apa sih sebenarnya yang menjadi kaitannya gitu antara ini dan ini, sebenarnya yang benar-benar menyentuh inti daripada konteks pada ayat ini, ya, di mana gambaran kehidupan suami istri itu mencerminkan, ya, sebenarnya gambaran daripada bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Nah, kalau kita melihat dari konteks tersebut, kita tahu bahwa Yesus itu sebagai suami rohani daripada jemaat. Nah, kita tidak bisa sekedar hanya melihat bahwasannya itu satu gambaran antara Kristus sama jemaat, berarti posisi suami itu udah kayak Tuhan gitu, ya. Dan jemaat itu ya posisinya lebih rendah gitu, ya. Ternyata tidaklah demikian juga, ya. Meskipun gambaran refleksi itu jelas dimaksud oleh Rasul Paulus, tetapi kita harus memahami beberapa hal, ya. Dalam Yesus mengasihi jemaatnya itu gambaran kasih yang sebenarnya rela berkorban, ya, rela berkorban. Sama seperti gimana Yesus itu mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Dan begitu juga ini gambaran bagaimana ia menyucikan dan membersihkan jemaat, ya, melalui firman dan Roh Kudus. Dan tujuannya ini memang jelas, supaya kita tak bercacat dan mulia di hadapan Tuhan. Nah, gambaran juga istri ini juga suatu hal yang istilahnya tunduk kepada suami, merupakan satu gambaran daripada istri yang taat, yang mau dipimpin, ya, yang dengan sukarela, ya, sukarela untuk ada dalam tatanan, ya, dan tatanan itu artinya urutan, ada hierarkinya. Memang terlihat, ya, kalau dari sepintas, ya, kok istri duluan yang harus itu suami, kemudian habis itu terasa jelas gitu bahwasannya kayak ada superior di bagian suaminya, ya, istri jangan cuma hanya di bawah aja gitu, ya. Ternyata tidak demikian, ya. Karena apa? Gambaran daripada Kristus yang mengorbankan dirinya itu adalah bentuk bagaimana bagaimana jemaat itu, ya, istilahnya tunduk, ya, tunduk. Dalam arti ini gambaran yang istilahnya menghargai otoritas daripada Allah. Nah, dan mana Allah juga menghargai, ya, istri atau jemaat itu sehingga mengorbankan dirinya sehingga sampai mati di kayu salib. Nah, kalau kita bisa melihat hubungan yang begitu sangat
unik ini ya yang digambarkan oleh Rasul Paulus, kita mau memberikan suatu pengertian yang sungguh sangat spesifik di sini. Yang pertama, kita mau lihat bahwa suami istri itu dengan Yesus dan jemaat ini bukanlah suatu hal yang seperti kiasan biasa ya, tapi suatu bentuk pengajaran teologis di mana sangat mendalam. Jadi melalui pernikahan itu Allah ingin menyatakan kepada kita semua bahwa kasih Kristus itu yang mengorbankan dirinya, ya, mengorbankan diri. Kemudian ketaatan jemaat yang juga penuh dengan kasih dan kesatuan rohani yang tidak terpisahkan, ya. Jadi inilah gambaran relasi yang tadi dikatakan ya. Jadi ini memang betul-betul hubungan timbal balik, ya. Meskipun kelihatannya yang istri kelihatannya tunduk itu kelihatan lebih rendah tatanannya, tapi ini tidak bicara soal urutan ya atau order ya, tetapi benar-benar sesuatu yang equal, ya. Yang sama, tapi ini juga bukan berarti nanti jemaat itu berarti sama Yesus equal aja gitu, bukan seperti itu. Tetapi ada kerelaan ya dalam diri jemaat untuk tunduk dalam satu tatanan, begitu. Jadi itu digambarkan dalam hubungan suami istri. Demikian Pak Kris. Oke. Baik, sudah ada respon dari Pak Asa Hasdi. Terima kasih Pak Asa di YouTube-nya RPK ya. Orientasi iman itu adalah hal rohani kekal. Hanya orang yang memiliki buah roh agape saja yang akan memiliki buah roh iman. Oke, terima kasih Pak Asa Hasni. Ya. Setelah meninggal maka berkat atau talenta ditinggalkan lewat hanya tinggal iman pengharapan agape. Oke, terima kasih. Bapak mau menanggapi, Pastor? Saya rasa ini dia hanya pernyataan ya. Tidak ada satu hal yang istilahnya yang dipertanyakan ya. Ya. Kemudian dari Pak Matius di Kelapa Gading menanyakan, Allah akan memberikan seorang penolong bagimu, maka terciptalah Hawa. Apakah definisi penolong bagi istri, apalagi tengah-tengah krisis? Contohnya sang suami sudah tidak berdaya dalam ekonomi. Oke. Gimana nih? Iya. Baik, kalau kita interpretasikan dengan segitu berarti itu melimitasikan ya, artinya sangat limit sekali ya gambaran itu. Tapi yang dimaksud sebagai penolong ini merupakan satu hal yang begitu sangat dalam ya. Artinya bukan berarti dia lebih kuat daripada yang ditolong atau sebaliknya juga gitu ya, tetapi merupakan satu kesatuan yang dipersatukan oleh Tuhan dari sejak awal. Nah, ini institusi yang diberkati oleh Tuhan dan apa yang Allah inginkan ya itu terjadi. Jadi kalau kita membahas ini lebih dalam, kita harus melihatnya itu dari segi bagaimana sang suami itu bukan berarti istilahnya, tapi lebih menggambarkan kesepadanan gitu ya. Artinya kesetaraan dalam pengertian begini Pak, bahwasannya suami itu juga bukan satu hal yang istilahnya selalu perfect ya. Tapi ini nggak bisa langsung kita itu, wah kan bukannya suami tadi katanya gambaran kepada Kristus. Nah, itu konteksnya beda lagi. Tapi kalau kita bicara dalam keseharian, ini kan yang dibacakan Pak ini ya, dan mengaitkannya itu bahwa wanita itu sebagai penolong ya, memang dalam pengertian bahwa manusia itu tidak individual gitu artinya ya. Jadi kita tuh makhluk sosial ya, tidak ada yang bisa masuk hidup bisa sendirian saja. Jadi memang Tuhan sudah memberikan pasangannya ya untuk saling menopang satu dengan lainnya gitu. Ya. Oke. Terima kasih Pak Kris. Baik. Sebelum kita bincang-bincang sama Ibu Bella, kita akan dengarkan dulu yang satu ini. Jam di studio kami menunjukkan pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses. Ini mie sukses isi 2. 2, 3, aku suka. Makan
makan mie sukses bareng Neng Wika. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih cobain mie sukses rasa ayam kremes. Wah iya, kremesnya bikin lagi. Yang rasanya meriah ada. Kari ayamnya rame rempahnya, meriah. Gurih karinya berasa. Harganya? Ikan tongkol, ikan pepe, bikin kantong gak kempes. Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang. Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh. Sukses, seru enak gak favorit semua. Ini mie sukses isi 2 dari Wings Food. Punya proyek rekaman tapi budget terbatas? Tenang, sekarang waktunya kamu ke Jangkar Studio. Ada diskon 50%. Biaya sewa dari 150.000 jadi cuma Rp75.000 per jamnya. Sewa 2 jam dapatkan diskon tambahan spesial. Kamu pelajar, musisi gereja, kami berikan harga khusus juga buat kamu. Jangkar Studio diperlengkapi dengan mixer Onyx 12, mic audio Technica AT2040, standing mic Sennheiser, clip-on, tripod, TV 4K Android 43 inch, lampu softbox, dan Wi-Fi. Plus, ada kopi dan teh gratis biar kamu makin fokus dan nyaman saat rekaman. Kunjungi kami di Ruko Duta Mas, Blok B1 nomor 34, Cipete Utara, Jakarta Selatan. Info lengkapnya hubungi Antoni di 0853 1056 8008 atau 0821 6826 0365. Jangkar Studio, tempat di mana kreativitasmu bersuara. Sahabat RPK, Anda masih mengikuti program YJK Talk, persembahan Yayasan Jangkar Kehidupan. RPK FM Jakarta, dan kita masih bersama di YJK Talk, persembahan dari Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Our Ministry Indonesia. Dan kita masih bincang-bincang seputar beriman di tengah krisis dari perikop kita hari ini, Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 33. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 33. Ya, Bu Bella, mungkin kalau dari Ibu Bella sendiri, menurut Ibu sebenarnya apa sih tantangan utama yang dihadapi pasangan Kristen dalam menghadapi kasih dan kesetiaan di zaman sekarang ini? Iya Pak, jadi di zaman modern yang penuh distraction ya, kalau di bahasa Inggrisnya godaan ya, distraction itu menggambarkan hubungan suami istri sebagai cerminan dari kasih Kristus kepada jemaat ya. Jadi tadi pastor udah bilang yang penuh pengorbanan, kesetiaan dan kekudusan. Tetapi di zaman modern ini banyak pasangan-pasangan itu lebih menekankan kebebasan pribadi ya, pemenuhan diri sendiri daripada pengorbanan dalam relasi suami istri. Jadi contohnya tantangannya tuh susah sekali mengalahkan ego, saya dulu, pekerjaan saya dulu, kehidupan saya pribadi dulu ya, demi melayani pasangannya, atau sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Itu kadang-kadang susah ketika media sosial itu juga sering memberikan gambaran ideal gitu ya, yang tidak realistis tentang pernikahan, atau menawarkan nilai-nilai yang bertentangan gitu ya dengan firman Tuhan, seperti seks bebas, kemudian perceraian yang dianggap biasa ya, jadi atau gaya hidup konsumtif ya. Akhirnya tantangannya ketika pasangan suami istri di dalam krisis, mereka akan sulit menjaga kekudusannya dan kesetiaannya. Jadi
susah, mereka akan membandingkan dengan pasangan lain ya. Lalu tantangannya juga kita itu seringkali kurang komunikasi dan kurang keterbukaan ya. Jadi kita kembali meneladani komunikasi Kristus yang penuh kasih, pengertian. Jadi banyak yang miscommunication ya, saling menyimpan unek-unek ya, atau tidak memenuhi kebutuhan emosional ya. Yang satu berprasangka buruk, yang satu berprasangka buruk juga dengan pasangannya. Akhirnya miskomunikasi ya, padahal semuanya sebenarnya bisa dibicarakan ya. Ketika kita lelah, pekerjaan berat ya, banyak tantangan dengan anak ya, kemudian ekonomi yang makin berat ya, tantangan ekonomi, akhirnya miskomunikasi itu memicu krisis keluarga mulai timbul ya. Jadi tantangan itu karena kurang komunikasi antara suami dan istri. Lalu yang tadi saya sudah sebutkan, tekanan ekonomi ya, tekanan ekonomi itu ketika kita dituntut untuk sibuk kerja ya, kurangnya waktu seringkali memicu pertengkaran ya. Jadi sudah nggak ada waktu buat suaminya, nggak ada waktu buat istrinya karena sibuk bekerja mencukupi kebutuhan ekonomi yang mau tidak mau harus ya. Jadi tantangannya kita harus mengatur prioritas ya, agar waktu untuk keluarga itu tetap diutamakan ya. Jadi ketika pekerjaan banyak, tetap aja kita berpikir keluarga saya harus mendapat tempat di dalam kehidupan saya ya. Kemudian kehidupan fondasi rohani yang kurang ya. Jadi menganggap pertumbuhan rohani keluarga itu sesuatu yang biasa-biasa saja ya. Jadi menumbuhkan kehidupan rohani antara suami istri itu juga merupakan tantangan. Jadi ketika kita sibuk ya, membaca firman Tuhan aja, devosi keluarga nggak ada ya, terburu-buru, aduh pagi-pagi udah lari menuju ke kendaraan berangkat kerja ya, takut nanti terlambat di kantor gitu ya. Lalu udah nggak ada waktu lagi mesbah keluarga atau devosi keluarga ya. Padahal ketika kita punya komitmen bersama, mungkin kita bisa bangun lebih early ya, bisa olahraga, kemudian bisa merenungkan firman ya. Jadi ada banyak hal ya yang positif ya. Dan yang terakhir ini yang paling berat Pak, yaitu godaan perselingkuhan ya. Jadi di dunia digital, akses untuk berselingkuh secara emosi atau fisik itu semakin mudah. Jadi ketika kita TikTok atau Instagram atau film-film di Netflix, di mana saja menawarkan ini loh, hubungan yang baik itu seperti ini. Lalu kita mulai memikirkan pasangan kita, mengcompare ya. Jadi mulai timbul pikiran untuk aduh, bagaimana kalau berselingkuh gitu ya. Jadi akhirnya ada ketidaksetiaan secara emosional ya. Jadi itu yang menjadi tantangan pasangan suami istri di zaman modern sekarang ini Pak. Iya, Pastor, kalau kita lihat atau disebutkan tadi tantangannya begitu banyak ya Pastor ya, yang dihadapi oleh suami istri. Cukup banyak sebenarnya. Jadi kadang memikirkannya itu saya berat. Iya. Oke. Kemudian sebenarnya kalau sudah terjadi konflik antara suami dan istri, apa yang sebenarnya langkah apa Pastor yang harusnya bisa dilakukan ya pasangan suami istri? Apakah memang harus konseling dulu ke gereja atau bagaimana? Baik. Sebenarnya itu ada urutannya ya. Pertama tadi Ibu Bella tadi sudah mengemukakan bahwasannya kita harus terbuka dengan pasangan kita ya. Begitu kita sudah menyadari kita sudah mulai tenggelam dalam satu konflik krisis ya di tengah hubungan suami istri, entah itu ada orang ketiga atau masalah ekonomi yang menekan sehingga mereka jadi lebih memfokuskan untuk bagaimana caranya mencukupi kebutuhan hidup ya, tanpa akhirnya bahwasannya mereka lupa bahwa mereka tuh pasangan yang memang sudah diberkati Tuhan, harus saling mengasihi, selalu memperhatikan ya hal-hal kecil. Oleh karena sibuk sekali sampai nggak memperdulikan satu sama lain. Saya nggak bilang wah istri nggak peduli pada suami atau suami nggak peduli pada istri, tapi
kita bisa merefleksikan dalam diri kita, apakah kita termasuk dalam satu kategori ini ya, atau kurangnya komunikasi ya. Ya jelas kita harus mencoba untuk mencari solusi ya, atau membicarakannya dengan pasangan kita dengan terbuka. Itu tahapan yang pertama. Nah, apabila keadaannya memang tidak memungkinkan lagi ya untuk saling keterbukaan itu dan memerlukan seseorang untuk memediasi ya. Nah, ini memang gereja harusnya bisa memfasilitasi ya. Pendeta juga bisa memberikan pastoral counseling ya, counseling pada pasangan suami istri. Sama seperti yang kemarin kebetulan ya, kita Jangkar Kehidupan berkolaborasi dengan GPI, dan GPI beberapa kali kita melakukan pelayanan bersama. Ada namanya pelayanan pastoral counseling, dan di situ saya baru menyadari ya, hampir lebih dari 70% waktu mereka datang. Karena waktu mereka datang itu awalnya hanya baksos ya, artinya mereka istilahnya memeriksakan kesehatan mereka gitu ya, gigi, kolesterol dan segala macam. Tapi karena ada sarana pastoral counseling, mereka ditanya apakah mau didoakan atau mau istilahnya counseling dengan pendeta, dan secara kerelaan mereka willingly untuk mau mau membicarakan gitu ya, apa sih yang menjadi keluh kesah mereka. Dan saya melihat banyak sekali konflik di rumah tangga ya, antara suami dan istri, entah ini masalah perselingkuhan, ini ternyata banyak juga gitu ya, dan banyak yang mereka sudah tidak tahan lagi dan minta didoakan ya. Nah, makanya itu perlu adanya support gereja lokal ya, karena kita itu sifatnya event ya. Pada waktu itu mereka sudah menyadarkan dirinya, tapi perlu ada follow up dari pendeta lokal yang terus melakukan estafetnya gitu maksudnya ya, supaya mereka bisa tertolong gitu. Atau ada pemulihan ya. Ada pemulihan, karena kadang-kadang konflik di rumah tangga itu tidak langsung instan selesai gitu ya. Udah kami minta maaf selesai. Biasanya ada luka-luka batin yang perlu proses pemulihan, dan itu kadang-kadang memerlukan waktu juga untuk berprosesnya itu. Jadi nggak bisa kalau karena satu kedapatan selingkuh dan saya maafin selesai. Itu nggak segampang itu melupakan itu ya. Ya memang kita bisa memaafkan ya, mudah maafkan, tapi tidak gampang melupakan. Yang harusnya sih kita harus bisa juga melupakan, tetapi yang keduanya itu, tahap kedua itu biasa proses, dan kita nggak bisa memaksakan. Nah, bagaimana dia relasinya, hubungan dengan Tuhan, itulah yang akan mendampak proses ke pemulihan yang sesungguhnya ya, secara perlahan tapi pasti. Tapi bukan tidak dimungkinkan juga, ada yang punya proses yang jauh lebih cepat ya. Oke, demikian Mbak Kris. Oke. Baik, Sobat UPK, silakan saja Anda bisa berinteraktif dengan kita. Anda juga bisa berikan pokok-pokok doa kalau saat ini sedang mengalami satu pergumulan dalam keluarga mungkin, atau konflik. Nah, jangan lupa juga Anda juga bisa mendapatkan buklet dari YJK ya. Ada satu buklet yang menarik kalau saja atau saat ini Anda sedang mengalami satu krisis dalam rumah tangga. Krisis dalam rumah tangga seperti KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya ya. Ada buklet berjudul Apakah Allah Meninggalkanku? Anda bisa dapatkan ini dengan menghubungi secara gratis Yayasan Jangkar Kehidupan ya. Ya, secara gratis ya. Secara gratis dapatkan buklet ini, dan Anda bisa hubungi nomor telepon 0853 1056 8008 ya. 0853 1056 8008 ya. Dan kita masih terus bersama di YJK Talk. Jangan kemana-mana, kami masih hadir setelah yang satu ini. Halo, kami dari Andromac Ministry Indonesia dan Charis Bible College Jakarta mengadakan acara Charis Healing and Worship bersama Daniel Amstads.
Pastor Daniel adalah Direktur Pelayanan Kesembuhan di Charis Bible College, Colorado, Amerika Serikat. Pastor Daniel memulai program Healing School pada tahun 2011 silam yang sekarang lebih dikenal dengan program Healing Now. Pastor Daniel bersama dengan tim yang luar biasa telah melatih dan mencetak ribuan murid Charis tentang bagaimana melayani kesembuhan bagi orang sakit. Bagi Anda yang rindu disembuhkan dan ingin bergabung dalam acara ini, Anda bisa datang ke Charis Healing and Worship bersama Daniel Amstads. Nikmatilah kasihnya yang menyembuhkan serta memulihkan kita. Acara ini diselenggarakan di Jakarta Sabtu 12 Juli 2025 jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Menara Kuningan Ballroom, Jalan Haji Rasuna Said, Blok X7, Kafling 5, Kuningan, Jakarta Selatan. Daftarkan diri Anda segera di www.awmindonesia.net atau ke nomor WhatsApp 0813 677 45753. Acara ini gratis ya. Sampai bertemu di acara Charis Healing and Worship. Oi Tan, lu lagi ngapain? Uju, ngagetin aja. Ini gue lagi dengan RPK. Lah, kok tampilan aplikasi RPK punya gue sama lu beda ya Tan? Bukannya pakai aplikasi sahabat RPK? Itu sih aplikasi yang lama. Lu gak tahu? Kan RPK sekarang ada aplikasi streaming terupdate, namanya RPK FM. Oh ya? Iya. Terus ada fitur-fitur terbarunya loh. Bisa langsung ke sosial medianya RPK. Ada WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, email, dan YouTube. Jadi lebih gampang deh buat berinteraksi sama RPK. Oh, gue baru tahu. Makasih infonya, gue langsung download deh. Tapi jangan lupa juga buat kasih tahu ke emak, bapak, kakak, adek. Iya, tenang aja. Nanti gue kasih tahu om, tante, kakek, nenek, sama tetangga gue deh sekalian. Yaudah yuk masuk. Dengerin RPK FM kapan aja, di mana aja. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK Sahabat RPK, Anda masih mengikuti program YJK Talk, persembahan Yayasan Jangkar Kehidupan. Ya, 96,3 RPK FM Jakarta. Kita masih bersama di YJK Talk dan kita masih bicara seputar beriman di tengah krisis dari perikop kita hari ini, Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 33. Dan bagi Anda yang mempunyai problem atau juga ada pergumulan mungkin ingin didoakan, silahkan saja hubungi kami di line telepon di 021803 atau juga WA di 081518004444. Dan ada satu WA dari Ibu Susi di Bogor. Saya menikah tanpa ada pemberkatan karena belum bertobat. Sekarang setelah 31 tahun perkawinan, suami diam-diam menikah siri dan meninggalkan saya dari tahun 2022 tanpa menceraikan saya. Gimana solusinya, Pak? Baik. Saya akan coba menjawab ya. Ini tadi kita bicara tentang beriman di tengah krisis, dan kategori topik kita pada malam hari ini memang hubungan suami istri. Ini pertanyaannya memang sangat-sangat menarik, cuman perlu informasi yang lebih detail sebenarnya ya. Tapi kalau saya agak tebak-tebak ini sedikit, mungkin dia menikah secara sipil tapi tidak diberkati di gereja, maksudnya demikian mungkin. Ya, saya cuman sekedar mungkin memberikan satu arahan yang instan ya, tapi saya nggak tahu apakah ini merepresentasi daripada kondisi yang sebenarnya terhadap Ibu Susi ya. Anggap aja namanya Bu Susi ya. Bu Susi. Nggak, maksud saya kan kita harus menjaga ini privasi masing-masing ya. Tapi kalau saya boleh mengatakan ya, sebenarnya setiap pasangan, apalagi pasangan itu harus pasangan sepadan dan seiman ya, dalam arti diberkati di gereja. Kalau ada pasangan yang cuman istilahnya menikah secara sipil tapi tidak diberkati di gereja, ini sama aja kita tidak meminta ya blessing atau berkat daripada Tuhan, sedangkan institusi itu adalah Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang harusnya memberkati itu ya. Dan setelah berpuluh tahun
dan akhirnya baru ada semacam masalah ya atau konflik di mana sang suami langsung mengambil keputusan meninggalkan sang istri dan menikah siri. Solusinya bagaimana ya? Saya nggak tahu ya kondisinya sudah sampai sedalam mana. Apakah kadang-kadang hubungan siri udah ada anak lagi, jadi ini udah lebih complicated ya. Adalah alangkah baiknya ibu boleh saja menghubungi kami dengan nama samaran ya, istilah berkonsultasi dengan tim kami atau saya sendiri juga ya. Nomor telepon tadi sudah disediakan oleh Pak Kris karena kami perlukan beberapa data-data yang lebih spesifik ya untuk bisa mengarahkan ibu atau memberikan pertolongan ya. Istilahnya bagaimana tindakan yang harus ibu lakukan ya. Setelah begitu lama menikah ternyata ada hal yang seperti ini memang tidak bisa. Ini panjang sekali kalau saya mau bahas dan saya takutnya belum tentu kena dengan sasarannya. Jadi ada beberapa informasi lebih lanjut atau pertanyaan-pertanyaan untuk saya bisa mengarahkan lebih spesifik lagi ya langkah-langkah yang pasti seperti apa. Tetapi secara umum yang mau saya katakan di sini adalah satu hal ya. Ini adalah bagian daripada satu tindakan yang sebenarnya tidak kurang berkenan di hadapan Tuhan ya, di hadapan Tuhan karena apa tidak memberkati pernikahannya dalam satu pernikahan yang kudus di gereja diberkati ya. Jadi ini juga yang saya mau katakan juga, takutnya salah memberikan ini ya, tetapi lebih baik saya mau katakan adalah menghubungi kita ya secara langsung untuk bisa mendapatkan pelayanan lebih lanjut dengan langkah-langkah yang lebih spesifik ya. Kalau saya bahas nanti takutnya kita keluar daripada ininya jalurnya. Silakan Pak Kris. Baik, terima kasih Pastor. Dan Ibu Susi kiranya juga tetap membawa dalam doa ya. Kita pasti akan mendoakan. Selalu mendoakan sang suami ya, dan juga minta pertolongan Tuhan pastinya ya. Baik, sudah ada Pak Tony. Mungkin langsung saja, ada satu informasi yang mau disampaikan terkait dengan kegiatan dari YJK. Iya Pak Kris, Yayasan Jangkar Kehidupan akan melakukan kegiatan dalam minggu ini, akan talk show di Bandung Pak Kris ya. Itu hari Jumat kalau rencananya. Doakan supaya perjalanannya lancar dan semua jadwal di sana bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Jadi warga Bandung nantikan talk show kami hari Jumat. Dan juga yang paling akbar itu adalah di mana di awal bulan Juli nanti kita akan mengadakan kolaborasi pelayanan Pak Kris dengan Pelkes GPIB Pelkes Pak ya. Yankes ya, Yayasan Kesehatannya GPIB, di mana kita akan berangkat ke Jawa Timur. Ya, tepatnya di Situbondo, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Kali Ketapang, dan juga Sidoarjo. Jadi di sana itu targetnya itu kita akan melakukan baksos besar-besaran, mulai dari pemeriksaan tensi darah, kolesterol, darah tinggi, kemudian pemberian kacamata baca, kemudian juga ada pemberian baju-baju bayi, dan ada juga operasi minor dan kitanan gitu. Dan juga pastinya Yayasan Jangkar Kehidupan akan melakukan kegiatan untuk anak-anak, karakter building anak-anak di sana gitu ya. Kemudian karakter building untuk anak SMP dan juga anak SMA. Pastinya setiap tempat yang akan kita datangin, kalau itu berbentuk gereja, pastinya gerejanya akan kita berkati lewat buku-buku Yayasan Jangkar Kehidupan Pak Kris gitu. Dan kalau itu untuk umum gimana, masa cuma gereja? Nah, kalau untuk umum kita punya bingkisan spesial untuk anak-anak juga, khusus yang diberikan oleh Yayasan Jangkar Kehidupan. Kita sudah menyiapkan bingkisan berupa backpack dan juga ada goodie bag juga gitu. Dan juga ada buku tulis dan pulpen untuk anak-anak yang ada di sana. Maka sahabat RPK,
doakan pelayanan ini supaya berjalan dengan lancar yang akan dimulai nanti. Kalau Yayasan Jangkar Kehidupan rencananya akan berangkat tanggal 30 dan akan balik kemungkinan nyampe Jakarta tanggal 7 Juli. Gitu. Jadi lumayan panjang. Doakan perjalanan ini dan acara ini supaya bisa berjalan dengan baik. Dan bagi Bapak Ibu pendengar RPK yang ingin membantu lewat doa maupun dananya, gitu ya, seperti yang saya bilang beberapa waktu yang lalu, ketika kita tidak bisa sampai ke tempat itu, minimal isi dompet kita bisa sampai juga, gitu ya. Nah, itu bisa didonasikan kemana, Pak Kris? Ya, buat sahabat RPK yang terbeban untuk memberikan donasi, Anda bisa berikan melalui rekening BNI di 7799970070 ya. 7799970070 atas nama Yayasan Jangkar Kehidupan ya. Oke. Nah, jadi Pak Kris, selepas dari sana Pak Kris, kita juga akan kedatangan tamu, yaitu tamu istimewa Yayasan Jangkar Kehidupan, Asian Director Pak Brian Tai. Direncanakan tanggal 13 sampai tanggal 16 dia ada di Jakarta, Juli dan sehabis itu kita juga sedang bergumul untuk kita pelayanan ke Sangir Talaut, Pak Kris. Sangir Talaut di sana lumayan jauh. Itu sudah di ujung Indonesia juga gitu ya. Jadi doakan pelayanan ini, karena kami percaya semakin banyak orang yang berdoa untuk Yayasan Jangkar Kehidupan, maka semakin banyak juga pelayanan-pelayanan yang bisa dilakukan oleh Yayasan Jangkar Kehidupan. Karena kami percaya, kita percaya semua bahwa Yayasan Jangkar Kehidupan tidak akan pernah bisa berjalan kalau tanpa ada dukungan dari banyak orang gitu. Dan di Agustus kita sedang merencanakan untuk lomba memeriahkan 17 Agustus untuk lomba menggambar, Pak Kris. Dan untuk anak-anak untuk anak-anak dan remaja gitu. Dan juga kalau memang memungkinkan untuk catwalk ya Bu ya, fashion show, kita juga akan lakukan ini karena bagi kita banyak cara untuk menyampaikan kabar Kristus, kasih Kristus kepada banyak orang gitu. Nggak harus yang formal-formal gitu ya. Jadi nantikan saja informasi event ini antara lomba menggambar dan mewarnai serta fashion show ya. Betul. Nah, jadi nanti buat putra-putri bisa mengembangkan talentanya ya di sini ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin lebih tahu lanjut informasi kami, boleh hubungin di 0853 1056 8008 0853 1056 8008 atau di 0821 6826 0365 0821 6826 0365. Baik. Ya, terima kasih Pak Tony untuk informasinya dan terakhir mungkin Pastor mau memberikan pesan untuk pendengar kita malam hari ini mengenai topik kita. Iya, memang saat ini ada banyak yang masuk juga, tapi kita tidak bisa karena keterbatasan waktu. Saya hanya bisa memberikan suatu hal yang sifatnya umum. Saya minta dan mengarahkan untuk menghubungi kita langsung ya, untuk ada beberapa pertanyaan yang cukup serius yang tidak kita udarakan di sini. Tapi silakan, karena kita akan bersedia untuk mendoakan dan juga memberikan bimbingan konseling ya. Terima kasih Pak Kris. Ya, terima kasih Pastor, terima kasih Bu Bella, terima kasih Pak Antoni. Dan Sobat RPK, demikianlah perbincangan kita malam hari ini. Dan beriman di tengah krisis berarti tidak lari dari masalah, tetap mendekat kepada Kristus, tidak mempertahankan ego tapi meneladani kasih-Nya yang rela membela diri, tidak menyerah karena luka tapi tetap berjalan karena kasih yang membangun. Iman sejati tidak hanya terlihat saat semua baik-baik saja, tapi saat kita tetap berdiri di tengah badai bersandar pada kasih Kristus. Sampai jumpa lagi di YJK Talk mendatang. Selamat malam dan shalom. Shalom. Demikian tadi program YJK Talk, persembahan Yayasan Jangkar Kehidupan. Kiranya siaran ini memberkati kita semua.